Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashkuru ala ni'matillah. Ja'alallahu lana rasulillah min uswatun hasanah. Ja'alallahu rasulullah min ummati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, di hari Maulid yang baru saja beberapa hari kita rayakan, yang baru saja beberapa hari kita peringati, 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah, bahwa di balik Maulid itu harus kita ambil pelajaran-pelajaran yang Rasulullah berikan kepada kita, yang telah Rasulullah contohkan terhadap kita sebagai umatnya. Kewajiban kita sebagai umat Nabi untuk mencontoh, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah telah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang paling baik, yang paling baik dari seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad patut kita contoh beliau, kita teladani beliau dalam segala aspek. Menarik dari dakwah Rasulullah, kita sebagai seorang santri patut kita melihat, membaca sejarah-sejarah dakwah Rasulullah ketika di Taif. Rasulullah ditolak mentah-mentah oleh masyarakat. Rasulullah dilempari batu sehingga kaki Rasul pun berdarah. Masya Allah, begitu beratnya perjuangan dakwah Rasul. Apa yang diberikan kepada Rasulullah untuk umatnya, untuk menunjukkan kepada jalan yang benar. Dari zaman-zaman yang sebelumnya tidak ada mengenal Islam, Rasulullah diutus untuk itu semua. Dengan jiwa yang besar, Rasulullah berhasil mendakwahkan Islam hingga ke seluruh dunia ini. Kita sebagai seorang santri yang memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu, harus patut kita contoh beliau, strategi dakwah beliau, semangat juang beliau dalam memperjuangkan agama ini. Kita pun harus semangat dalam menuntut ilmu. Kita pun harus semangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat untuk manusia seluruhnya. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa ihris ala ma yanfa' wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat untuk kamu. Jika tidak mampu, wasta'in billah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tolonglah hamba ya Allah dalam menuntut ilmu ini ya Allah. Bukakanlah seluruh pikiran hamba, bukakanlah akal hamba sehingga dapat menerima ilmu dengan mudah dari guru kita. Wala ta'jaz, dan jangan kita merasa apes, merasa tidak berguna diri kita ini. Jangan seperti itu. Bagaimana saran Rasulullah ketika kita menghadapi suatu nasib buruk? Wa in asabak syai'un wala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Ya Allah,
jika saya melakukan ini dan ini dan ini. Janganlah seperti itu. Karena di situ menunjukkan bahwa kita sebagai hamba yang berputus asa, hamba yang putus dari rahmat Allah. Namun sesungguhnya faqul qaddarullah ma syaa fa'al. Bahwasanya semua apa yang telah kita alami merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di balik Allah menemukan takdir untuk kita, apapun itu pasti Allah memiliki rencananya sendiri. Ada yang terbaik untuk kita. Begitulah pesan Rasulullah dalam hadis tersebut. Selanjutnya, kita sebagai seorang pelajar harus bersemangat juga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Banyak yang saya lihat saat ini, para remaja menggemari hal-hal yang tidak bermanfaat, menonton hal-hal yang hanya menunjukkan kesenangan dirinya belaka, tidak untuk kebermanfaatan, kebermaslahatan umat di luarnya. Umat di sana yang memang butuh sentuhan kita, yang memang butuh kita tunjukkan. Teman-teman kita yang masih melenceng, yang masih kurang baik menurut kita, maka itu harus kita luruskan, harus kita ajak mereka. Sebagaimana Rasulullah mengajak para sahabatnya dalam kebaikan, mengajarkan Islam, menuntun sahabat-sahabatnya melaksanakan ibadah dan menjalani segala aktivitas yang tentunya sangat-sangat bermanfaat. Berbicara tentang waktu yang bermanfaat, hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa ni'matani maghbunun fihima katsirin minan nas. Ni'matani mahbunun, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena, yakni as-sihah. Yang pertama adalah nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua yakni al-faragh, waktu-waktu luang yang kita miliki. Mari kita kupas satu persatu dari hadis Rasulullah. Baik, yang pertama adalah nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Di sini untuk apa saja Allah telah memberikan kenikmatan tersebut? Apa yang telah kita lakukan untuk mensyukuri nikmat sehat tersebut? Apa yang kita lakukan untuk berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Marilah kita introspeksi diri masing-masing. Yang kedua, waktu luang. Banyak manusia yang terlena di waktu luang ini. Kita yang setiap harinya aktivitas menuntut ilmu, tentu di situ ada beberapa waktu-waktu luang yang kita miliki. Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memanfaatkan ini supaya kita tidak terlena. Karena jika kita terlena dengan waktu, maka waktu yang akan menelan kita. Hadirin sahabat sekalian, itulah berapa nasihat dari Rasulullah untuk kita sebagai santri yang tentunya harus meneladani si tindak tanduk suri tauladan kita, uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.